Polda, ini kan dia masih di Polda nih, ya, masih di Polda kan belum dipindahin ke Pondok Bambu. Nanti kalau udah, biasanya kalau udah ini vonis ya, biasanya dipindahin ke, bisa juga kalau memang di situnya udah penuh, ya, dipindahin ke Pondok Bambu, gitu. Kalau di Pondok Bambu ada dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, tapi Bunda yakin sekarang juga bisa. Pak, tapi kasur-kasur kecil kalau di Polda nggak ada. Tidurnya ya di beralaskan apa namanya nih, kayak gitu. Bisa hidup enak tidur pakai AC biasa. Bukan lagi tidur di lantai, iya, seperti itu. Tapi kalau di Pondok Bambu ya, itu boleh biasanya pakai kasur kecil lipat, kasur lipat, kayak terus lemari-lemari kayak dari plastik kayak gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang, nggak ngerti apa dia bisa tidur. Untuk saat ini tidur ayam sayang, ngerti nggak? Tidur ayam. Ya namanya mata itu kan dengan sendirinya lama-lama capek, tapi pasti tidur ayam. Si Panda mau sponsori kasus nggak boleh. Kalau di Polda belum boleh. Iya tidur ayam. Halah ngurusin hidup orang. Nggak ngurusin hidup orang, ini lagi cerita. Ini lagi cerita orang hidup di dalam, di penjerong. Ya kan, lagi mereka bertanya, kalau di dalam ada kasur enggak? Setahu Bunda, kalau di Polda itu enggak ada. Ngerti enggak ya? Karena itu hanya sementara kalau di Polda itu. Ngerti enggak ya? Nanti kalau ruangannya udah penuh, itu atau udah waktunya, itu dipindahin ke Pondok Bambu. Ngerti enggak? Nah di Pondok Bambu itu, apa sih Pi yang di tengah-tengah namanya sebelum kita turun ke bawah itu, ruangan apa? Isolasi ya? Penampungan. Bukan, yang di tengah-tengah itu ruangan apa sih yang nggak boleh keluar, masih di kerangkeng aja tuh. Karantina. Ya. Nih, jadi nanti kalau udah ke Pondok Bambu, gua kasih tahu sama kalian. Kalau udah di Pondok Bambu itu ada namanya ruangan karantina, ya. Di karantina itu 1 minggu biasanya nggak boleh keluar, ngerti nggak? Lu di kamar itu aja, ya. Nah nanti kalau misalkan udah penuh atau memang udah seminggu, biasanya turun ke kamar-kamar yang lain-lain, Blok. di blok-blok gitu, ya, seperti itu. Ngerti nggak lo? Bun, noleh bawa kipas, boleh? Boleh kalau zaman dulu nggak tahu ya, kalau sekarang nggak ngerti. Kalau dulu mah kasur kecil, bed cover, terus kipas, TV aja ada. Boleh, nggak tahu sekarang, gue nggak tahu ya. Ini pengalaman Bunda dulu, boleh. Gitu ya. Seperti itu. Salam kenal Bunda. Kalian tahu nggak yang paling menyedihkan? Di saat apa? Di saat hujan. Kalau hujan turun, ngerti nggak ya? Ini hati rasanya kesayat-sayat, ngerti nggak ya? Apalagi yang tidurnya dekat besi gitu, apa namanya Pi? Jari-jarinya besi itu, jeruji kena semprot kan kita. Itu rasanya guys ya. Tertawa di atas penderitaan orang. Ini kok lagi cerita pengalaman, ngerti gak sih lo? Gue lagi nyeritain pengalaman pribadi. Saya selalu Bunda. Makanya kalian, kalau kalian mau berbuat jahat ya, mikir 1000 mikir sayang. Karena di dalam itu nggak ada enak-enaknya. Ya. Berarti pernah sayang 10 bulan. Pernah. Kayak pernah masuk aja lu. Pernah sayang. Emang Bunda mantan napi kasus apa? Kasus rahasia. Siapa tahu kalau artis nggak ada. Ya semua sama di sana. Semua sama ya. Nggak ada yang diistimewakan, semuanya sama.
Ya. Kalau kalian yang udah sering nonton Bunda mah, Bunda udah cerita semuanya kali tentang masalah ini, ya. Kalau judul kali, sorry ya Jack, enggak, ya. Suamiku aja nangis Bun, iya kan Bunda bilang, jangankan sekelas kita, ya, lu mau sepreman apapun, ngerti nggak ya? Itu begitu ngeliat pintu penjara Pondok Bambu, itu akan nangis, ngerti nggak sih lo? Teringat akan semua dosa-dosa, semua ingat keluarga, terutama anak, orang tua, ngerti nggak ya? Kasus play ya Bun. Kasus teng 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 teng. Tapi sorry ya, kita cuma numpang kencing doang dibilangnya, ngerti nggak? Gue cuma 10 bulan doang sayang. Satu kamar Bun sama Mail. Ya enggak lah, dibeda-bedain cewek sama cewek, cowok sama cowok. Beda sayang. Kalau di Pondok Bambu itu lelakinya yang di bawah umur, ya. Kalau yang dewasa biasanya di apa sih namanya di situ? Cipinang ya, Cipinang ya. Di rutan bisa, di rutan dulu sih biasanya. Rutan dulu, Kan rutan. orang gede udah tua. Iya, di rutan Salemba kah? Ya di Salemba. Kalau dia di selatan, Kalau Pondok Bambu kan di bawah umur. rutan Cipinang dulu dia. Biasanya ke rutan dulu. Cipinang kelas 1 ya. Kalau nggak di rutan apa tadi? Rutan Cipinang dia kalau selatan, TKP selatan kan. Selatan. Cipinang, di Cipinang berarti. Ya, si Mail berarti di Cipinang nanti. Gitu. Di rutan dulu baru ntar turun ke lapas. Biasanya Ya. tergantung sih. Di dalam mah lu mau ertong kayak mau apa kayak kalau songong dihajar sayang ya kasarnya gitu. Gitu. Nah, nanti dia itu di Pondok Bambu itu kalau narkocoy. Ngerti nggak? Ya. Narkocoy. Nah, kalau yang ini krimsus ya apa sih namanya? Kriminal. Dia kan masuknya kriminal. Itu campurnya sama copet, sama maling, sama penipu, sama ya segala macem lah pokoknya. Tapi kalau narkoboy itu narkoboy khusus, ngerti nggak? Ya, seperti itu. Berarti satu kamar satu orang bunuh enak aja lu, nggak ada. Ya, ada yang 15, ada yang 20. Apalagi kalau yang kriminal itu lebih banyak sayang. Ya, kriminal itu lebih banyak, lebih sempit. Kalau narkoboy itu banyaknya ya mama kata nih, cewek-cewek cantik, ngerti nggak ya? Orang-orang ya gitu-gitulah, keren-keren lah, ngerti nggak sih? Gitu. Apa kabar Bunda cantik? Baik. Kumpulan golongan, berarti asistennya enak dong Bun sama cowok. Ya iyalah. Baterai cukup terisi, oke. Kalau kalian ini kira-kira berapa orang di sel? Ya tergantung. Ada juga, tapi jangan salah. Di dalam lebih baik rame-rame. Kalau sendiri mah malah makin gila. Karena kita nggak ada teman curhat, nggak ada teman berkeluh kesah. Tapi kalau rame-rame enak hiburan. Kalau jam 8 tuh kita joget-joget. Ngibur diri gimana sih? Ya. Senam. Gitu. Mami bareng apa itu? Bun, kalau di dalam lagi tinggi nafsu birahi gimana? Lu rada PA ya? Kita di dalam mah udah nggak mikirin begitu sayang, ya. Udah mikirin begitu mah nggak ada kepikiran. Mikirinnya pengen cepet pulang, ya. Gitu. Mana di penjara kau tahu? Lu baru masuk ya? Lu baru masuk. Nah, yang gue takutin, dia kalau kelamaan di dalam, dia kan pernah belok ya kalau yang gue denger ya. Takutnya ntar kumat, kambuh. Ngerti nggak? Kalau kelamaan di dalam takutnya kumat. Takutnya kambuh penyakitnya. Nggak enak di dalam, sepupuku masih di dalam sel begitu dia, padahal cuma 8 bulan. Kibul pun. Ya. Kalau kelamaan takutnya kambuh penyakitnya, ngerti nggak? Seperti itu. Les biola sayang.
Lah sebetah-betahnya orang nggak ada saya. Apalagi kalau yang lekong, yang lelaki tuh agak, kalau yang ini, aduh itu bejubel, ngerti nggak? Bejubel. Maksud aku itu, ya kalau cuma sebulan, kalau setahun nggak gatel juga. Yang galah sayang, ya namanya kita juga kan, ya kita namanya manusiawi normal. Ya kayak begitu ya, nggak tahu lah. Bunda nggak kepikiran kayak begitu. Bunda 10 bulan fine aja. Tahu nggak nih kalau yang gedung narkocoy, kalau yang narkoboy, nih di pojok nih, tahu nggak, di pojok tuh ada yang bawa musik, ngerti nggak? Ada yang punya apa namanya tuh? Musik tuh apa? Speaker. Ada yang punya speaker. Jadi kalau kita udah jam 4, ya kan, jam 3 deh. Itu kan kalau dari jam 8 ya Pi ya, jam 8. Kalau jam 8, siapa nih? Me, sayang makasih berkah. Kalau jam 8 pagi, jam 5 apa jam 6 sih, gue lupa deh. Pokoknya pagi itu pintu dibuka, ya. Pintu dibuka, kita bebas mau main ke blok mana aja, boleh. Tapi yang satu gedung ya, yang narkoboy semua, beda sama kriminal semua. Nggak boleh, beda blok nggak boleh. Tapi satu blok itu kita boleh main dari kamar satu ke kamar lain boleh. Ngerti nggak? Ya. Main kalau siang tuh kita dibuka, bebas. Nah nanti kalau udah jam 3 kita pada mandi tuh, kita pada dandan. Kita ala-ala kayak mau ke kron, ngerti gak lo? Lagunya Ari Lasso, gue inget tuh. Lagunya Ari Lasso apa tuh, Pi? Jaga hati. Bukan. Hampa. Yang duet itu loh. Becel. Iya. Yang dia teman Cinta Lestari. Iya, yang duet itu lagu itu apa itu? Aku, kau dan dirimu. Lagunya itu tuh. Toilet bersih nggak, Bun? Oh bersih, kalau masalah itu bersih sayang. Ya, sekarang Pondok Bambu itu nggak kayak dulu. Ya bersih, karena kan kita ada piket, ya. Di dalam lu kalau punya duit kayak ratu, ngerti nggak? Bunda aja di dalam itu nggak pernah yang namanya cuci piring, yang namanya ngepel. Kita bayar orang sayang, ngerti nggak? Memang bener, lu kalau banyak uang di dalam buang uang. Tapi lu kalau miss queen, maksudnya nggak punya, lu mau kerja, lu pulang dapat duit, karena lu bisa kerja. Lu orang mijit, lulur, kasarnya, ngerti nggak lo? Gantiin piket, kita kan piket nih, seminggu sekali piket. Nah kalau lu nggak mau piket, lu bayar 10.000. Nah Bunda kan, Feni, makasih Feni, berkah. Nah kalau Bunda kan orangnya males, jadi Bunda mah selalu bayar orang, gantiin Bunda piket. Itu 10.000, ngerti nggak? Kena budukan gak, Bun? Enggak, itu mah lelaki sayang. Lelaki. Kalau Bunda mah di dalam malah putih. Ngerti nggak? Keluar kayak cewek Manado. Orang pada bingung, kok di dalam malah gemuk, malah putih. Ya gimana gak gemuk? Ya mohon maaf ya, Bunda di dalam gak kekurangan uang. Saudaranya Bunda yang kaya gitu, waktu itu kan kaya banget saudaranya Bunda. Apa yang Bunda mau dikasih, minta duit gitu, ngerti nggak? Jadi di dalam tuh Bunda mah luluran, ya kan, nyalon kayak gitu, kantin, makan, belanja, jajan terpenuhi. Jadi badan Bunda tuh malah gemuk, di dalam putih gitu, ngerti nggak sih lo? Transfer ya Bun? Enggak, kadang kan saudara datang keluarga, ya kadang ada juga transfer. Seru live Bunda hari ini. Kasus apa Bun? Narkocoy sayang, narkoboy. Kenakalan remaja, ngerti gak sih loh? Ya, udah tahun berapa ya? Kenakalan remaja, ya. Bisa transfer, iya lupa lah pokoknya. Bisa juga begitu kali, barangkali lupa Bunda. Ya. Suhu Bun. Lagunya apa ya Ari Lasso tuh dulu tuh. Jadi kalau kita jam 3 nih kumpul, kita di pojokan. Rasa-rasa kayak di milenium. Ya pada joget-joget. Kan cewek, rata-rata kan cewek-cewek nakal ya kan. Anak-anak malam, ngerti nggak? Yang narkoboy. Jadi banyak cewek-cewek cantik kalau di narkoboy. Tapi kalau di kriminal
Ya di kriminal lu tahu sendiri, maling, copet, ngerti gak sih, penipu, pemeras, korupsi. Itu disatuinnya di situ kalau kriminal, ngerti nggak? Satu gedung, narkoboy gitu. Jadi maling, copet, pemeras, penipu, ya terus apalagi ya, ya korupsi, pembunuh, apa segala macam jadi satu di situ. Ada AC nggak bun? Ada giling-gilingannya AC, lu nggak ada. Ya bun happy. Stanky bun, direhab ya bun. Kagak, di Pondok Bambu sayang. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya mau disidang? Saya sudah tidak tahan, ingin pulang kumpul keluarga. Ya. Berapa lama dalam bun? 10 bulan sayang. 10 bulan. Ya. Si Idung di apa itu? Di PD pada Bambu apa sih? Di Pondok Bambu. Ya nanti pasti. Ari Lasso Fight BCL iya itu lagunya itu tuh. Waktu Bunda di dalam tuh lagu itu. Dicepuin apa bun? Ya lagi sial aja sayang. Lagi sial aja, lagi sial, ngerti nggak? Ada nyamuk gak bun? Nggak ada. Kita pakai itu apa? Autan sayang, ya pakai autan. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Waktu gue di dalam, gue pacarin jaksanya. Astagfirullahaladzim. Ada papi. Maaf ya Pi, maaf. Itu masa lalu loh Pi. Masa lalu papi. Masa lalu papi. Semenjak sama papi mah gue mah setia Pi, sumpah. Peace, ya. Gak apa-apa kan Pi gue cerita. Ini biar orang pada tahu. Gak apa-apa tuh katanya ya. Zamannya Preti Asmara pun enggak. Lu tahu nggak Yuan Tanamal? Yuan Tanamal. Tahu nggak anak Enteng Tanamal, Yuan Tanamal? Itu dia barang masuk, barang keluar sama Bunda. Dia sama kena 10 bulan juga. Ya ampun. Kalian ada yang tahu nggak Yuan Tanamal? Tahu. Nah, dia bareng sama Bunda itu. Dia bareng sama Bunda. Artis cilik Bun? Iya. Dulu dia artis cilik. Nah, Yuan Tanamal itu bareng sama Bunda. Ya, bareng sama Bunda. Nah, terus satu lagi sama, tahu nggak sinetron Alung? Sinetron Alung yang orang Kristen masuk Islam. Ingat nggak sinetron Alung? Untung papi baik. Ya kan itu masa lalu sayang. Sama Yud Bing Selamat kagak bun? Kagak sayang. Kagak. Yang Bunda ingat sama itu tadi siapa? Yuan Tanamal. Yuan Tanamal. Itu dia bareng sama Bunda. Masuknya bareng, keluarnya nggak beda jauh hari. Kenanya sama-sama. Kalau nggak salah dia kena 10 bulan juga. Ya kasus narkoboy kan bareng satu gedung. Iya, siapa sinetron Alung? Iya, yang jadi Alung itu kan cewek istrinya sama ketekong juga dia. Bareng sama Bunda itu satu kamar. Barengan Jarima Bun? Enggak. Bunda ini lucu. Nah terus nggak lama ada tuh pemain sinetron yang cantik. Siapa namanya? Suka live juga di TikTok loh. Siapa namanya? Lydia siapa ya? Lydia Pratiwi ya? Kan masih di dalam kan? Kalau nggak salah yang ngebunuh itu loh. Pembunuhannya. Iya. Siapa aku Bunda dari Palembang? Bunda kasus narkoba juga iya. Ah iya, Lydia pernah live ya itu. Kasus main Remi, sorry ya Jack. Iya itu, dia masuk Bunda pulang kalau nggak salah. Lakon juga nih Bunda, makanya guys ya gitu loh. Bunda ingat nggak di Kavita Lia Sega sih Bun? Bunda ingat nggak Kak Kavita Lia Sesa? Nggak siapa Nadine? Gimana caranya lepas dari narkocong Bun sama papi begitu udah nikah sayang? Begitu sudah nikah sama papi ya
si papi ngancem, ngerti nggak? Karena papi kan orangnya cemburuan tuh, cemburu banget. Bunda ngapa-ngapain aja, disangkanya bunda lagi ngapa-ngapain, disangkanya bunda pacaran. Pokoknya, Ntar yang satunya besok. pokoknya bunda tuh, si papi tuh cemburunya gila-gilaan, ngerti nggak sih, ya? Nah, bunda kan marah. Gue tuh merasa jadi istri tuh yang setia. Iya kan? Nah, waktu itu papi lagi nge-DJ di Grand Mercure. Kalian tahu nggak Grand Mercure? Papi siapa, Kak? Suami bunda lah. Suami, masa yang cemburuin siapa? Tahu nggak Grand Mercure? Bunda suhunya stadium nggak? Enggak, bunda jarang ke stadium. Paling 2 kali doang. Tahu banget. Nah, si papi lagi nge-DJ di Grand Mercure. Nah, bunda di belakang sama teman-teman DJ. Bunda minum. Disangkanya, oh biasalah. Iya kan? Katanya, baru main 1 jam kan, DJ biasanya 2 jam. Iya kan? Udah nikah. Kok cinlok? Udah nikah sayang. Udah nikah. Nah, biasanya kan DJ main 2 jam. Ini 1 jam papi turun. Kenapa nih orang mukanya cemberut aja? Ngeliat gue kayak ngeliat setan nih, ya kan? Datang gini. Enak lu ya? Si papi pergi. Enak lu ya? Gue mah di atas main, lu di belakang katanya. Hehehe sama teman-teman gue. Astagfirullahaladzim, tahu nggak lu? Bunda marah semarah-marahnya. Nah, memang bunda udah mabok juga, udah minum Hennessy, ya kan? Nah, kita mau ke fashion. Bunda kan kerja kanan kiri ke fashion juga. Udah kita ke fashion, di tengah jalan gue berantem sama papi. Gue teriak-teriak sampai histeris, tau gak lo? Gue sumpah demi Tuhan, gue bilang, gue tuh ya Allah ya Tuhanku, ajablah hambamu ini kalau memang hamba pernah berselingkuh. Gue bilang gitu kan. Iya kan, gue tuh bener, gue bilang sama si papi. Terus intinya kita udah ribut lah, ribut gede, ya kan? Di tengah jalan, tau gak lo? Ribut. Posesif juga, woi bukan lagi. Pohon aja nih dulu ya. Waktu masih sama-sama pakai narkoboy, tahu nggak? Pohon aja nih kalau gue pelukin nih dicemburuin, kasarnya begitu, ngerti nggak? Ya. Nah, terus si papi bilang gini, ya udah, kalau memang lu bener, lu mau nggak berhenti? Dugem katanya. Kenapa kalian pada ketawa? Berhenti ondel oncret sama mabok lah, kasar intinya kita harus berhenti dari dugem lah. Itu, ya kan? Nah, gue mau, sumpah demi Tuhan. Nah, cuman si papi itu, gue sumpah demi Tuhan tuh udah gak kepake sama papi. Gue gak mau kalau cuman sumpah demi Tuhan. Udah berapa kali lu sumpah demi Tuhan, tetap aja lu kalau malam Sabtu lu dugem katanya gitu. Ya terus lu mau sumpahnya apa? Gue bilang gitu kan, sumpah atas nama keluarga lu, katanya gitu. Sekali aja lu nyentuh narkoboy atau lu sentuh minuman, ya keluarga lu meninggal. Nah, sedangkan waktu itu kan gue tinggal emak gue doang, emak gue satu-satunya dijadikan buat sumpah, ya kan? Dalam hati gue nih, lu kejem banget sih Pi, nggak ada sumpah yang lain apa? Jangan orang tua kek. Dalam hati gue kan masih seneng dugem anjrit. Ngerti gak lo? Ya kan? Gue mikir tuh, mau nggak ya? Nih kalau nggak gue turutin nih, resikonya nih gue pasti bubar nih, cerai. Ngerti gak lo? Pantasan lah papi cemburu, bundanya cantik. Yang nyuap masih bebas ya. Diem dulu, gue lagi cerita pengalaman gue. Mau lanjut gak nih? Mau lanjut gak? Masih kurang mang dulu, apa itu? Masih kurang. Mau lanjut gak ceritanya? Lanjut, oke. Gue mikir tuh gak langsung jawab. Dalam hati gue, kenapa sih sumpahnya harus orang tua? Gue kan tinggal satu-satunya mak gue. Gak mungkin gue ingkar. Kalau gue ingkar, kalau mak gue beneran meninggoy gimana? Lah gue kan sayang banget sama mak gue. Cuman dalam hati gue, ya kenapa enggak? Berarti nih orang niatnya dia niat bener, rumah tangga bener kan gitu. Masa gue diajak bener gak mau sih? Akhirnya gue mau.
Ya udah ya gue mau, sumpah. Sumpah beneran lo, ya. Atas nama keluarga, begini nih tangannya, gue inget banget. Suruh sumpah. Kalau sampai sekali aja gue dugem narkoboy atau setenggak minuman, keluarga gue, emak gue meninggal. Dia pun sebaliknya, papi pun sama. Jadi kedua orang tua kita untuk jaminan untuk berhenti dari dugem. Ngerti nggak? Dari narkoboy atau apa namanya, minum gitu, ya kan? Nah, oke, perjanjian. Ya udah, dari situlah guys, yang tadinya bunda bener-bener mungkin ya seminggu bisa 3 kali atau 2 kali ya dugem, bener-bener drop. Yang namanya nggak dugem nggak apa sampai detik ini. Ngerti nggak? Kalau minum memang ya sekarang kan emaknya bunda kan udah meninggal, iya kan? Jadi kalau minum masih, tapi kalau narkoba udah enggak, ya. Karena tahu banget resikonya kalau narkoba itu capek berantem sama papi udah kayak apa tahu gitu. Ya, akhirnya berhenti. Lu tahu nggak? Itu gue berhenti dari narkoboy. Boy, si papi sampai ngerasa berdosa. Ngerti nggak ya? Kalau malam kalau lagi kumat menggigil, aduh pi, aduh dingin pi, badan rasanya pada sakit semua tau nggak? Pada sakit, pala sakit, ini sakit, badan dingin. Itu selama 3 bulan. Masa transisi, lu tahu nggak masa transisi? Masa transisi tadinya pemakai, kasarnya lah ya pemakai, terus berhenti. Itu seperti itu. Ini ada yang pernah ngerasain kayak bunda nggak? Kalau bunda seperti itu, rasanya jungkir balik ya bun. Dingin. Lu mau pakai bed cover 2 atau 3 juga tetap aja badan bunda begini. Gitu. Sampai papi tuh ngerasa salah. Maafin ya Mi, kuat ya, yang kuat ya. Iya pi, kayak gitu-gitu. 3 bulan. Apalagi kalau pas lagi kumat nih, di sini nih. Di belakang kuping, di sini nih, di belakang kuping bunda. Ini kayak dari ujung ke ujung sampai sini nih. Itu sakit kayak ditusuk paku, tau gak sih lu? Dari sini nih, ngerti nggak? Ke dokter nggak bun? Nggak ada bunda. Pokoknya berhenti total. Tapi begitu udah 3 bulan, lu tahu nggak? Begitu, kalau kalian tahu waktu bunda dugem, badan bunda segini nih. Ini nih begini nih. Nih tulang bunda, ya lagi sering dugem begini nih. Ada lubangnya tau nggak lo? Ada lubangnya, ya. Begitu gue berhenti, ya, mungkin kan orang kita kalau narkoboy kan makan apa aja kan rasanya nggak enak, ngerti nggak? Makan kan sedikit. Begitu berhenti lepas, itu ibarat kata kayak orang gue sakit. Gue jujur ya, gue make begitu dia 20 tahun lebih, 20 tahun lebih gue make begitu, ya. Ibarat kata, coba gue banyaknya ikan ya. Kalau goreng-goreng gue nggak suka, ngerti nggak? Ya. Jadi begitu gue berhenti, itu yang namanya makan, ya, nggak ada yang namanya kata nggak enak. Itu enak terus. Makan. Badan bunda sampai segini nih, gemuk, tau nggak lo? Jadi gemuk. Orang yang tadinya ngeliat bunda ini tengkorak kayak tengkorak,